Jutsu di anime Naruto itu ada banyak sekali, termasuk jutsu terlarang, yang notabene haram digunakan seorang shinobi. Lantas kenapa jutsu terlarang bisa ada? Ya, karena ada beberapa ninja yang menginginkan kekuatan lebih untuk terlihat lebih unggul dari yang lain. Disebut terlarang karena jutsu ini memiliki efek yang begitu besar, entah bagi penggunanya atau orang lain yang terkena dampaknya. Bahkan, di beberapa kasus bisa merenggut nyawa penggunanya sendiri. Itulah kenapa jutsu jenis ini haram digunakan. Berikut merupakan daftar 10 jutsu terlarang dengan efek paling mengerikan. Tanpa basa-basi lagi, mari simak pembahasannya berikut ini. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin ingatkan untuk mengklik tombol subscribe dan like serta komen jika ada yang ingin kamu sampaikan, supaya Mimin semangat dalam mengupload video baru setiap harinya. 10. Shiki Fujin. Salah satu jurus segel tingkat atas ini pertama kali diperlihatkan ketika pertarungan Hokage ketiga melawan Orochimaru di Konoha. Dikatakan sebagai jurus tingkat atas karena tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Belum lagi, penggunanya harus rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk menggunakan jurus terlarang ini. Pengguna Shiki Fujin akan membuat kontrak dengan Raja Iblis untuk mencabut nyawa orang lain. Namun, sebagai gantinya jiwa sang pengguna Shiki Fujin akan ikut tersegel bersama dengan korbannya. 9. Byakugo. Sebelumnya hanya Tsunade seorang yang diketahui mampu menggunakan Byakugo. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk mewariskannya kepada Sakura. Byakugo adalah sebuah jutsu yang memungkinkan penggunanya melakukan regenerasi sel tanpa perlu menggunakan segel apapun. Jadi, ketika bertarung dan mengalami cedera, luka yang diterima pengguna Byakugo akan otomatis pulih. Meski terdengar begitu hebat, jutsu ini nyatanya memiliki resiko yang terbilang besar. Penggunanya akan kehilangan sebagian umur mereka karena memaksa tubuh melakukan regenerasi terus-menerus. 8. Gojo Kibaku Fuda. Jutsu ini terlihat digunakan oleh Tobirama saat dibangkitkan di Perang Dunia Ninja keempat. Pengguna memanipulasi dirinya menjadi kertas peledak. Saat mendekati musuh, kertas peledak tersebut diaktifkan, kemudian menempel pada lawan dan meledak secara berkelanjutan, sehingga terlihat seperti ledakan yang tanpa batas. Untuk itu, nyawa ninja pengguna harus dikorbankan. Karena tubuh Tobirama adalah Edo Tensei, maka dia bebas untuk menggunakan jutsu tersebut, karena tubuhnya akan kembali seperti semula. Namun, apabila digunakan saat masih hidup, jutsu ini bisa berakibat pada kematian. 7. Kiso Tensei. Kiso Tensei adalah sebuah teknik yang memungkinkan penggunanya memberikan nyawanya kepada orang yang sudah meninggal untuk menghidupkannya kembali. Jutsu ini hanya pernah sekali digunakan oleh Nenek Chio yang kala itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menghidupkan Gaara yang mati karena biju dalam dirinya diambil paksa oleh Akatsuki. 6. Hachimon Tonko. Sungguh ini merupakan jutsu yang begitu hebat dan mematikan. Bagaimana tidak? Saking hebatnya jutsu ini, Madara yang pada saat itu menjadi Jinchuriki Kyuubi mengakui kehebatan Gai sebagai ahli taijutsu dan menghadirkan pertarungan yang seru dan menghibur. Sebagian tubuh Madara rusak akibat jutsu ini karena hantaman Gai yang sangat dahsyat dan cepat. Hachimon Tonko sendiri merupakan tahap terakhir dari pelepasan 8 gerbang cakra. Dengan membuka semua titik, pengguna jutsu ini akan memperoleh kekuatan luar biasa yang melampaui batas manusia pada umumnya. Meski begitu, teknik ini sangat berbahaya bagi penggunanya karena bisa berakibat kematian. Jika kala itu guru Gai tidak diselamatkan oleh Naruto, mungkin dirinya sudah menjadi abu. 5. Rinne Tensei. Teknik ini hanya bisa digunakan ninja yang memiliki kemampuan mata Rinnegan. Dengan bantuan Raja Neraka, pengguna jurus ini mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati.
Namun, dengan konsekuensi dirinya akan menjadi semakin lemah dari sebelumnya. Pengguna jutsu ini sendiri sudah cukup banyak, antara lain Nagato, Obito, Madara, dan Hagoromo Otsutsuki atau Rikudo Sennin. Nagato sendiri pernah menggunakan Rinne Tensei untuk menghidupkan kembali penduduk desa Konoha yang dibunuhnya. Akibatnya, tubuh Nagato semakin kering kerontang karena efek dari Rinne Tensei. 4. Izanagi. Izanagi termasuk ke dalam genjutsu kelas atas yang mengandalkan kekuatan mata Sharingan. Izanagi memungkinkan penggunanya menghilangkan batas antara dunia nyata dan ilusi. Teknik ini juga mampu merubah segala luka dan kerusakan yang diterima penggunanya ke dalam ilusi. Itulah kenapa pengguna Izanagi terlihat bisa pulih kembali, meski telah menerima serangan yang cukup fatal. Kekuatan Izanagi juga mampu didongkrak ke level yang lebih tinggi oleh ninja yang memiliki cakra Uchiha atau Senju. Hal tersebut dilakukan oleh Danzo yang menanamkan sel Hashirama dan banyak Sharingan pada tangan kanannya agar kontrol atas kekuatan ini menjadi lebih maksimal. Resiko dari jurus terlarang ini adalah kebutaan permanen pada mata si pemakai. 3. Izanami. Izanami adalah kebalikan dari Izanagi. Lawan yang sudah terperangkap ke dalam Izanami tidak akan menyadari bahwa dirinya sudah masuk ke dalam genjutsu. Musuh yang terkena efek dari Izanami akan tetap dalam posisi sadar dan bisa berpikir normal. Hanya saja, dia akan terus melakukan perulangan yang sama, dan itu terjadi terus-menerus. Efek yang dihasilkan dari Izanami ini memang tidak sedahsyat kelihatannya. Namun, sekali terkena Izanami, bisa dipastikan lawan akan merasa gila dan putus asa karena melakukan hal yang sama tanpa ada hentinya. 2. Edo Tensei. Tobirama Senju adalah orang pertama yang mengembangkan Edo Tensei, yaitu teknik yang digunakan untuk menghidupkan orang mati. Namun, penelitian terhadap jutsu ini terpaksa harus dihentikan karena dianggap melawan hukum alam. Sejak saat itu, Edo Tensei dicap sebagai jutsu terlarang yang tidak boleh dipelajari. Namun, secara diam-diam ternyata Orochimaru meneruskan penelitian untuk mempelajari Edo Tensei. Dirinya bahkan sampai membuat laboratoriumnya sendiri yang dikhususkan untuk menguasai teknik terlarang ini. Meski akhirnya Orochimaru gagal, Edo Tensei nyatanya malah disempurnakan oleh Kabuto. Dirinya mampu menghidupkan banyak ninja legendaris, contohnya saja seperti Madara Uchiha. Sejauh ini, Edo Tensei merupakan satu-satunya jutsu terlarang di Naruto yang diketahui tidak memberikan dampak apapun kepada penggunanya. 1. Mugen Tsukuyomi. Mungkin inilah genjutsu paling ampuh yang pernah ada di dunia Naruto. Memanfaatkan bulan sebagai pusatnya, Mugen Tsukuyomi mampu membuat ilusi luar biasa yang membuat siapa saja yang sudah terpengaruh hampir tidak bisa meloloskan diri. Sekalipun dia merupakan seorang ninja hebat, ditambah lagi cakra korbannya akan terus terhisap dan masuk ke pengguna jurus ini. Pada saat Perang Dunia Ninja keempat, Madara menganggap jutsu ini sebagai cara untuk mendapatkan perdamaian yang sesungguhnya. Namun semua itu telah dimanipulasi oleh Zetsu Hitam yang merubah batu Uchiha agar suatu saat Kaguya bisa dibangkitkan kembali. Itu tadi 10 jutsu yang dilarang digunakan di dunia ninja. Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah.